Halo semuanya, balik lagi di How My Name 3 episode yang kedua. Nah, nilai ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita berdua sebagai host akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Leo, silakan Leo. Halo semuanya, nama gue Leonardo, Himtri Aktif, Industri 19, aktivis Humas. Dan kali ini gue ditemenin sama Gregorius Antonio Hendy, Himtri Aktif, Industri 19, aktivis Humas. Nah, nilai podcast kali ini itu bahas apa sih, Le? jadi podcast pada kali ini tuh kita bakal bahas tentang cara berorganisasi di Himtri. Nah, dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial juga nih. Ada kakak dari angkatan 17, 18, dan ada teman kita juga dari angkatan 19. Nah, Le, gimana kalau biar akrab kita perkenalkan diri dulu kali ya, biar para pendengar nih juga tahu nih siapa aja yang ngomong. Nah, karena kita udah, silakan untuk kakak dari angkatan 17 dulu untuk memperkenalkan diri. Halo, nama gue Vianney Aurelia, gue dari angkatan 2017 dan dulu gue di Himtri menjabat sebagai kepala divisi Himtri di Himtri Kolase di periode 2018-2019. Halo Kak Vianney. Halo Kak Vianney. Selanjutnya untuk kakak angkatan 18 dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama gue Dendi, Himtri Aktif, Industri 18, sekarang menjabat jadi wakil Himtri. Halo, Kak Dendi. Halo. Nah, untuk yang terakhir nih, yang paling muda, ayo perkenalkan diri. Oke, halo kepada semua pendengar, kenalkan nama gue Rivaldi Alamsyah, Himtri Aktif 19, aktivis PKK. Nah, gimana nih kabar kakak-kakak dan rival di masa COVID ini? Apakah bosan nih di rumah? Dimulai dari Kak Vianney, Bang Dendi, coba ceritakan apa kebosanannya atau mau ngapain? Dan rival, silakan Kak. Dimulai dari Kak Vianney dulu, boleh? Jujur gue belum begitu bosen sih, soalnya kebetulan gue emang banyak kerjaan juga, jadi di rumah emang banyak yang harus dikerjain, makanya belum bosen sih kalau gue. Oh, jadi Kak Vianney produktif, Greg. Gitu Le. Coba. Kalau Bang Dendi nih, ngapain aja nih kerjaan atau bosen, gimana Bang? Aduh, kalau gue beda ya sama Kak Vianney. Kak Vianney kan produktif banget nih. Kalau gue, Aduh, enggak loh. kalau gue lebih kayak main game, terus Main game juga produktif Bang. Produktif mengejar rank makin tinggi Bang. Sering. Ya, push rank terus Bang Dendi nih. Kalau rival sendiri nih, gimana Val? Kegiatan atau bosan Val di rumah Val? Kalau gue mengkolaboratifkan ya dari Kak Vianney dan Bang Dendi ini, gue dua-duanya gue lakuin. Jadi gue ada yang main game juga, jadi kita harus seimbang aja. Jadi ya biasa aja. Tapi banyakan mana, Bang? Banyak main game. Lebih banyak beribadah aja kita mah kepada Boleh lupa. Boleh. Terima kasih, Bang. Nah, karena kita udah perkenalan nih, langsung aja kita mulai podcast ini ya. Pertama untuk pertanyaan untuk Kak Vianney. Apa sih Kak alasan yang bikin Kak Vianney itu tertarik sampai mau masuk ke Himtri? Oke. Mungkin gue ceritain backstory-nya dulu kali ya. Jadi gue kebetulan pas masuk Himtri itu masuk di saat gue udah tahun ke-2 di BINUS. Berarti gue udah bukan jadi maba-maba banget gitu loh. Jadi gue nggak sempat ngerasain jadi aktivis. Gue langsung jadi kepala divisi akademik waktu itu. Nah, kenapa sih gue bisa tertarik mau masuk Himtri? Awalnya tuh kebetulan gue pas awal-awal masih maba, gue tuh emang udah ikut-ikut acara Himtri. Gue itu pertama kali kepanitiaan di Himtri, gue ikut WFP. Waktu itu WFP tahun 2017. Tahun 2017 bener. Nah, habis itu dari situ gue tertarik aja karena ya menurut gue Himtri tuh seru. Abis itu Himtri tuh kayak organisasi terdekat yang kita bisa ikutin gitu loh. Karena ya itu jurusan lo sendiri gitu. Nah, abis itu gue dapet kesempatan untuk jadi kepala divisi akademik. Abis itu gue kayak, masa gue kuliah gini-gini aja sih, nggak ikut organisasi. Apalagi kalau gue ikut Himtri, isinya kan teman-teman gue juga, satu jurusan juga. Adik kelasnya juga sama, industri juga, kakak kelasnya juga sama-sama industri. Enak lah, sama-sama kenal gitu. Makanya gue jadi kayak, enak juga nih kayaknya masuk Himtri. Lingkungannya familiar, abis itu juga sama lah kayak sepermainannya gitu. Abis itu juga kenapa gue masuk Himtri,
Karena menurut gue untuk belajar organisasi ya yang paling gampang ya yang terdekat dulu lah gitu, yaitu ya dari jurusan lo. Ya gitu sih kira-kira kenapa awal gue tertarik Himtri. Tuh guys, dengerin. Jadi Kak Fiani tuh nggak mau kuliah pulang aja di perkuliahan. Nah, dengan itu Kak Fiani mengisi waktunya juga bisa dengan ikut salah satu organisasi kemahasiswaan paling dekat sama jurusannya, yaitu Himtri. Nah, Bener. Kak, salah kakak tadi bilang kakak Kadif akademik kan, Kak? Iya. Nah, sebenarnya di akademik itu kerjanya ngapain aja sih, Kak? Oke. Gini, kalau misalnya akademik mungkin kesannya belajar banget gitu ya. Oke, ya kan? Ya kan bener kan kalau Iya, akademik benar-benar. ya Bener belajar banget. mulu nih gitu. Well, gak salah juga sih, Iya. tapi nggak sepenuhnya benar. Maksud Oke. gue gini, di akademik itu kita ngebantu anak-anak, terutama anak-anak di Himtri, tapi nggak anak Himtri doang sih, anak industri juga kita bantu. Kita bantu mereka buat dari segi akademik, biar akademik mereka bagus, biar karena ya kuliah kan core-nya ya lo mau belajar kan, ya akademik lo harus bagus dong. Nah kita tuh jadi sarana buat memfasilitasi anak-anak Himtri dan anak-anak di jurusan industri binus biar akademika oke. Nah, habis itu kalau berdasarkan program-program yang gue lakuin selama gue jadi kadif di Himtri itu, gue itu ngadain mentoring. Nah, kebetulan mulai dari angkatan gue nih, sama setahu gue sih dilanjutin ya sampai sekarang sama Himtri yang sekarang, gue tuh bikin mentoring bulanan buat anak Himtri dan juga mentoring grup. Nah, jadi mentoring group tuh kebetulan gue yang initiate sejak di masa periode gue. Nah, puji Tuhan sih dengan ide gue yang itu habis itu dijalanin, impact-nya bagus buat anak-anak mentinya gitu. Dan gue juga ikut senang sih, maksudnya gue bisa ngebantu teman-teman gue satu jurusan gitu. Nah, selain mentoring, di akademik juga banyak hal lain kok. Kita bikin expo magang dan expo peminatan. Kita juga ngasih info SAT, ngasih info tentang yang berhubungan sama akademik. Kita juga bikin mentoring kalau misalnya mau tes UAS. Nah, menurut gue sih dari aktivitas-aktivitas itu, selain kita belajar berorganisasi, kita juga ngebantu teman-teman kita di jurusan, which is menurut gue baik sih tujuannya gitu. Oh guys, jadi kayak gitu di divisi akademik. Di sana kita bisa dimentorin, kita juga dapat info-info SAT. Nah, Kak Fiani, kalau misalnya nih teman-teman kita yang maba mau masuk ke divisi akademik, kira-kira susah nggak sih Kak untuk masuk ke divisi akademik? Susah nggak ya? Menurut gue nggak susah sih, gara-gara ya Himtri itu terbuka buat semua orang, kayak semua anak industri punya chance yang sama buat masuk. Mungkin itu tergantung nanti interviewnya kayak gimana atau tesnya kayak gimana kan. Cuma mungkin menurut gue ya kalau mau masuk divisi akademik, at least ya lo harus emang pertama tertarik sama divisinya, biar lo sepenuh hati ngerjain kerjaannya, nggak setengah-setengah. Itu number one banget kan pasti. Habis itu menurut gue sih nggak ada kriteria khusus ya. Mungkin ini ya mau belajar sih of course, karena ya namanya juga akademik kan. Tuh guys, jadi gitu guys. Yang penting kalian punya tekad yang kuat untuk masuk ke divisi itu, dan kalian tuh mau belajar. Itu kata Kak Fiani. Gimana Greg? Bener banget, Le. Kayak gitu, Le, emang. Harus mau belajar, Le, kalau mau masuk akademik, Le. Iya benar banget. Tapi nggak gitu juga, Boy. Maksudnya Nggak bisa. bukan belajar sebagai hobi juga. Iya. Tapi juga kudu belajar agar bisa mengajarkan yang lain, Kak, seperti itu. Benar? Oh, iya. Itu benar sih. Oh, belajar. Nah, sekarang ke Bang Dendi. Bang, apa sih alasan Abang nih mau masuk Himtri nih, Bang? Apa ya alasan waktu pertama kali mau masuk Himtri itu sebenarnya gue iseng sama berhadiah lah. Awal gue cuman mau ngikut teman aja. Pada masa apa nih himpunan Inggris masuk. Akhirnya gue join tuh daftar. Habis itu gue waktu itu kan disuruh 2 divisi itu, gue daftar.
PKK sama research. Nah itu tuh gue ngablu banget tuh. Apa coba research dulu, daftar aja lah. Terus udah, akhirnya gue dapetnya alhamdulillah di. Terus kalau misalkan ya tadi alasan gue mau masuk ke Himdri ya karena seneng aja, tapi gue join di Himdri itu tuh enak banget sih suasananya, temen-temennya juga kating-katingnya terutama tuh asik-asik. Kita jadi kayak diajarin gimana sih caranya berorganisasi, terus gimana sih caranya menghandle situasi yang ada kalau misalkan ada hal mau jadi PM event atau misalkan kita lagi pengen diskusi tentang hal lain, itu bagus banget sih buat belajar. Oh guys, kayak gitu kata Bang Dendi guys. Jadi sangat bermanfaat banget masuk Himtri. Meskipun awalnya iseng-iseng, tapi pasti udah masuk. Seru banget kan Bang? Yoi, parah sih. Nah, selanjutnya nih, kalau Ripal, apa sih alasan yang bikin Ripal itu mau masuk ke Himtri? Kalau gue ya aja tertarik pertama kali nih ya pas Expo. Pas Expo tuh abang-abangnya, kating-katingnya tuh nunjukin kalau mereka tuh mempunyai solid yang kuat gitu, solidaritasnya wah beda nih. Terus yang kedua kayak istimewa aja gitu di mata seseorang yang baru masuk dan ngelihat seperti itu kan kayak siapa sih yang nggak tertarik. Cuman gue kasihannya sama mahasiswa-mahasiswa baru nih karena Expo-nya online, jadi gimana ya? Nggak bisa rasain ya Pal ya? Bener banget. Padahal jangan ragu sih kalau kata gue mah. Kalau buat masuk organisasi ini yakin berguna buat kedepannya, bukan cuma di kuliah doang. Itu sih yang pertama kali gue pegang, makanya gue pengen masuk Himtri. Oh, jadi gitu, Greg. Dari Ripal. Itu jawabannya dapat percaya nggak Pal? Nah, percaya Bang, saya masih semangat. Sekarang masih semangat ya? Masih semangat tuh. Bener banget sih. Gue mau nambahin ya, sorry nih. Boleh. Menurut gue tuh bener banget ikut organisasi tuh penting banget sih buat bukan buat kuliah doang, bukan buat senang-senangnya atau berorganisasinya di kampus, tapi itu berguna banget buat CV lo dan juga personal experience lo. Karena kebetulan kan emang gue lagi nyari-nyari magang juga kan, karena gue udah semester akhir. Menurut gue Himtri itu salah satu pengalaman yang bisa gue bawa buat gue ceritain achievement apa aja yang udah pernah gue lakuin gitu loh semasa kuliah. Gue penting banget sih organisasi di kuliah. Oh guys, seperti itu guys. Ya. Nah, untuk Kak Viani nih, menurut kakak ada nggak sih kegiatan atau event yang menurut kakak Viani tuh paling berkesan selama di Himtri? Semua event di Himtri itu ada keseruannya masing-masing. Tapi kalau bagi gue pribadi, menurut gue event yang sangat berkesan bagi gue itu adalah WFP. Nah, WFP itu apa sih? Nah, WFP ini adalah singkatan dari Welcoming Farewell Party. WFP ini tuh acara annualnya Himtri, di mana kita itu nge-welcome maba-maba yang baru masuk. Habis itu kita say farewell ke kakak-kakak senior kita yang baru lulus. Habis itu kita juga sekaligus ngerayain acara ulang tahun Himtri. Dan itu biasanya bulan Desember, ya kan? Dekat-dekat sama ulang tahun Himtri. Di WFP itu apa isinya? Well, basically karena welcome farewell party, kita tuh acara bonding sih jatuhnya, kayak ya kita ada satu acara di mana ada semua angkatan dari mulai yang masih baru masuk, yang maba-maba, sampai yang senior yang baru aja lulus. Kan seru banget dong, kayak ya kita semua di sini pasti setuju lah ya kalau FP seru. Setuju banget kan. Nah iya, menurut gue berkesan banget tuh gara-gara kita bener-bener ketemu sama lintas angkatan. Nah acaranya apa? Acaranya banyak sih. Kita of course kita makan bareng, kita juga saling bersosialisasi. Maksudnya kita juga ada live band dan acara-acara yang ganti-ganti sih tiap tahunnya gitu. Wah, acara seru-seruan lah pokoknya Greg di sana. Ikut Himtri, gabung Himtri agar bisa merasakan apa yang kita rasakan juga saat WFP. Benar banget. Nah, sekarang untuk Bang Dendin, event apa nih Bang yang menurut Abang berkesan selama di Himtri nih Bang? Kalau ngomongin event ya sebenarnya sama sih sama kayak Kaviani, tapi alasannya mungkin beda. Kenapa gue ini sama WFP, karena
itu alhamdulillah gue sempet percayain sama Kadif PKK sama Kak Feby. Gue ditunjuk jadi PM WFP. Terus awal tuh gue pas ditunjuk kayak, aduh bisa nggak ya? Gue aja pas jadi aktivis kan sering AFK lah ya, kayak gabut lah, nggak jelas. Gue juga pernah ikut mentoring tuh. Kalau nggak percaya tanya Kak Tiani. Gue sering cabut-cabut juga. Gue sering cabut-cabut juga. Tapi ya udahlah, gue pengen berubah lah. Udah akhirnya gue, ya udah Kak, gue bisa Kak jadi PM WFP. Udah tuh, udah jadi PM WFP, terus gue disuruh presentasi akhirnya alhamdulillah diterima jadi. Tuh sebenarnya asiknya tuh gara-gara ya karena jadi PM tuh lu harus tanggung jawab lah sama situasi yang ada, lu harus tanggung jawab sama event itu, lu harus tanggung jawab sama semuanya yang ada di event. Jadi kayak di situ gue mulai belajar gimana caranya tanggung jawab, gimana caranya gue merancang rancangan event mau kayak gimana, gue merancang dananya mau kayak gimana. Itu makanya itu beberapa event paling berkesan yang pernah gue lakuin sih, karena ya itu dia, karena gue menjabat jadi project manager di WFP 2000 berapa tuh? 19. Gitu lah ya. Jadi kayak gitu no pengalamannya Bang Dendi sebagai PM dan mengkoordinasiin agar WFP berjalan lancar. Iya. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Fiani, gimana sih Kak cara Kak Fiani menyeimbangkan waktu ketika berorganisasi disambingi waktu perkuliahan Kak? Kalau misalnya mengimbangi itu, kalau menurut gue sih self discipline sih. Kayak lo percuma mau pakai metode apapun kalau lo nya tuh emang nggak disiplin gitu. Nah kalau gue sih emang kayak udah ngebagi-bagi jadwal gue. Jadi misalnya ya jam berapa sampai berapa gue ngerjain tugas organisasi, itu jam berapa sampai berapa misalnya gue ngerjain tugas kuliah, jam berapa sampai berapa bisa gue ngerjain buat tugas-tugas lain. Jadi menurut gue ya alokasi waktu lo harus bener gitu, pembagian waktu. Dan yang paling penting sih self disiplinnya, lu nya harus mau bisa melakukan semua hal itu. Dan menurut gue walaupun capek ya, tapi kayak itu worth it sih. Oke. Tuh guys, jadi kata Kak Fiani, kita harus time management lah istilahnya, kita harus bagi-bagi waktu kita biar kehidupan perkuliahan sama kehidupan organisasi kita tuh juga berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kalau Ripal gimana Pal? Cara Ripal menyeimbangkan waktu ketika berorganisasi dan waktu perkuliahan. Kalau gue sebenarnya percaya banget dengan kata-kata Kak Fiani, disiplin. Itu disiplin itu kunci kesuksesan orang. Ya kalau disiplin ya sisanya ya tinggal kita ikutin aja. Kita buat jadwal lah, kita sesuaikan dengan prioritas misalkan dalam kehidupan perkuliahan, organisasi gitu ya, tinggal disesuaikan aja. Yang penting disiplin benar. Gue setuju banget sih. Penting semua kerjaan kita kerjain, gak ada yang kita tinggal. Nah, itu dia tuh. Males-males tuh kalau bisa dihilangin deh tuh. Males-males tuh bisa dihilangin ya kalau dengan teman, dengan apa. Karena semangat tuh bisa naik kan. Bener banget. Nah, untuk Kak Fiani, boleh jelasin lagi dong hal-hal positif apa dan pembelajaran apa yang kakak dapetin selama berorganisasi di Himtri? Oke. Kalau misalnya hal apa yang gue dapet sih, menurut gue banyak banget ya yang gue dapet dari Himtri. Karena Himtri itu organisasi pertama gue. Dan di situ gue berkesempatan buat ngerasain rasanya jadi kadif, ngerasain jadi kepala divisi kreatif di suatu acara, ngerasain jadi staff-staff di acara, ngerasain bikin acara dari nol, ngehandle organisasi. Banyak banget yang gue pelajarin di Himtri yang ternyata berguna banget buat kedepannya di saat gue ikut organisasi eksternal kampus, di saat gue mau cari magang, itu tuh berpengaruh banget. Mungkin kalau misalnya masih maba nggak mikir sampai ke jauh situ mungkin ya. Nah tapi menurut gue jangan sampai sih nanti lo nyesel di akhir gara-gara gak ikut Himtri. Banget kata Kak Fiani, jangan sampai nyesel guys. Betul banget lah. Pertama kali organisasi langsung masuk Himtri. Nah, kayak gitu lah. Iya bener banget. Sekarang ke Bang Dendi nih, mana nih pendapat abang nih mengenai pentingnya mengikuti organisasi, himpun atau himpunan nih selama di perkuliahan Bang? Pendapatnya abang?
Waduh, kalau ditanya pendapat gue ya, pentingnya masuk organisasi di kuliah tuh penting ya. Nah, pertama biar lu nggak gabut kuliah ngapain. Itu penting banget. Lu masuk kuliah belajar doang, terus habis itu gue mau ngapain ya, nongkrong ya, hidup lu nggak produktif banget kalau misalkan gitu doang kan. Bener Jadi banget. bisa ambil lah sama yang namanya organisasi. Produktif dikit lah ya. Ya benar. Itu kan benar kata Kak Kenny tadi kan. Organisasi kan bisa bikin CV lu jadi bagus, lu lihat perusahaan juga kan. Tapi jangan lupa IPK juga harus diperhatiin. Iya. Kayak gitu. Nah, itu pentingnya organisasi ya paling itu sih. Bisa ngebantu lu buat masuk perusahaan yang lu pengenin, sama bisa ngasah juga soft skill sama hard skill lu. Banyak deh manfaat-manfaat dari organisasi. Berarti melakukan kegiatan masa perkuliahan tapi yang produktif, bukan nongkrong doang ya Bang? Iya dong, harus diimbangin dong kayak gitu. Betul banget Bang. Nah sekarang menuju ke Ripal. Gimana Pal kalau menurut pendapat pribadi lu Pal nih? Silakan Ripal di. Penting banget sih masuk organisasi. Yang pertama nih ya, buat ngebuka pikiran. Itu yang satu tuh. Yang kedua, setelah kita ngebuka pikiran, masuk kan ide-ide itu banyak, ide-ide dari cutting kah, dari seminar-seminar atau event-event yang udah dibuat sama organisasi. Kita bakal lama-kelamaan bisa nemuin jati diri kita. Kita mau kemana, kita lanjut dari sini mau kemana. Jadi, ya istilahnya dapat informasi baru, teman baru, relasi baru, itu sih guna banget. Siapa sih yang nggak butuh sosialisasi gitu depannya? Itu aja sih. Oh, jadi kita bisa nyari jati diri kita selama di himpunan. Kita juga bisa nambah relasi yang lebih luas ya, Pak. Iya. Betul sekali. Nah, untuk Bang Den nih. Bang, Oi. gimana Bang? Ada event-event apa aja sih Bang di Himtri itu Bang? Biar para pendengar mahasiswa baru itu tertarik gitu masuk ke Himtri itu Bang. Gimana Bang? Banyak event-event yang ada di Himtri itu banyak banget. Yang pertama mungkin ada P2M. P2M itu kayak kita mengabdi kepada masyarakat itulah, kayak kita bikin barang kah, atau kita ngajarin anak-anak yang kurang mampu lah biar dapat ilmunya. Itu inti dari P2M lah. Terus habis P2M itu ada yang namanya TKH. TKH itu kita kayak ya ibaratnya kayak ospek ini deh, ospek kuliah, tapi ini lebih ke aja. TKH itu lebih asik-asikan aja. Asik-asik aja. Iya, biar semuanya akrab juga, biar kayak anak-anak yang baru masuk itu pada akrab satu sama lain, satu angkatan. Iya, biar solid juga. Itu fungsi dari TKH sih. Terus habis TKH paling kita ada NST ini, tapi kalau tahun ini diganti jadi Industrial Benchmarking IB. Nah kalau ini tuh kayak kita ngunjungin kampus yang ada teknik industrinya juga buat gimana sih himpunan di sana di kampus, misalkan di kampus A bagus atau enggak himpunannya. Terus kita juga belajar tentang himpunan itu, apa yang bisa kita ambil. Terus enaknya di IB ini kita bisa jalan-jalan keluar kota sama teman-teman himpunan, kayak asik-asik bareng aja. Itu sih enaknya di industri. Terus ada IST juga, IST kayak sama kayak industrial benchmarking, cuman bedanya dia ke luar. IST ini itu international study tour, dia ke luar negeri biar pendidikan di luar negeri yang berhubungan dengan industri juga. Terus ada WFP tadi udah dijelasin sama ini. Terus ada yang baru di periode ini tuh ada FS ini engineering fest. Jadi ini seru banget sih. Kita kayak gabungan gitu antar sesama teknik yang ada di BINUS. Gabungan gitu ada teknik sipil, ada teknik industri, ada arsitek, ada satu lagi itu lupa gue, satu lagi apa gitu. Ada 4 teknik yang digabung deh. Teknik informatika kali Bang. Oh iya, teknik informatika ya benar. Pokoknya ini seru banget sih, ini event perdana di tahun ini. Nanti jangan lupa kalian ikut bagi yang nonton podcast ini. Terus habis Engineering Festival ada iFest. iFest itu ada dibagi jadi 2, ada seminar, ada juga workshop. Seminar itu
biasanya kita manggil-manggil dari luar, pembicara-pembicara dari luar yang berhubungan dengan industri juga. Terus kalau workshop itu kita ngadain lomba-lomba kayak semacam lomba-lomba SMA atau lomba-lomba kuliah juga gitu-gitu deh. Pokoknya bermanfaat semua deh event-event yang ada di Himtrik. Dan yang terakhir ada KKM. Kalau kalian yang mau jadi pengurus kayak aktivis atau mau jadi kadis kayak Kaviani atau mau jadi DPI, Dewan Perwakilan Inti, itu kalian harus ikut yang namanya apa sih yang dipelajari di LKM ini? Di LKM ini tuh kita tuh dilatih gimana caranya jadi pribadi yang berkualitas. Ibaratnya kalau kalian mau masuk himpunan, nggak mungkin dong kita milih orang-orang yang nggak berkualitas. Pasti kita pilih orang-orang yang berkualitas karena kita mau himpunan kita tetap maju. Itu aja sih. Benar banget. Kayak gitu event-eventnya. Udah seru, bermanfaat lagi di hidup kita. Asik lagi. Menarik banget ya event-event Himtri itu. Gila sih. Seru banget. Kayak ikutin semua. Jadi anggota Himtri. Biar kalian bisa ngerasain semua event-event yang ada di Himtri. Betul. Nah, tapi Greg, nggak berasa ya waktu kita tuh tinggal beberapa menit lagi. Ya, nggak berasa ya. Tapi nih, untuk terakhir nih ya. Kakak-kakak dari Kaviani, Bang Dendi, dan Repa boleh ngasih pesan-pesan untuk mahasiswa baru yang baru aja mau masuk ke teknik industri. Boleh, silakan dari Kaviani. Oke. Halo buat semua yang dengerin podcast ini, terutama buat anak-anak yang baru masuk. Binusian 2002 berapa ya berarti? 23, 20. 23 ya? 3. 23. Oke. Jangan lupa ya masuk Himtri, karena kalau berdasarkan pengalaman gue sih, Himtri itu sangat penting buat development lo selama kuliah. Pertama, lo jadi nggak gabut di kuliah. Kedua, lo juga jadi belajar banyak hal. Yang ketiga, berguna banget buat masa depan lo, buat pengalaman masa depan lo dan personal experience. Dan yang terakhir dan yang terpenting itu adalah, menurut gue lo bakal dapet keluarga dan teman yang banyak banget, ningkatin juga relasi lo sama kakak kelas dan adik kelas lo, yang sangat berguna buat ngebantu lo selama masa kuliah ini. Soalnya kan, ya kuliah lo gak mungkin sendiri kan, lo pasti butuh orang lain, dan lo butuh social life lah sama orang lain. Himtri itu salah satu wadah yang paling oke sih buat cari teman, cari keluarga, karena di saat lo masuk Himtri, kekeluargaannya tuh ada banget. Di saat lo harus bikin event dari nol, di saat lo harus ngurusin organisasi semuanya, itu rasa kekeluargaannya tuh deket banget. Dan menurut gue yang paling berkesan dari Himtri itu kekeluargaannya. Jadi jangan lupa ya masuk Himtri. Oke. Maka Pesan dari sebentar. Mahasiswa baru yang sekarang itu B24 Kak. B23. Iya. Oke. Sorry. Soalnya Iya, enggak apa-apa. B24 berarti ya. Iya. Parah gue. 2024. Yap. Gregor. Himtri. Nah, untuk Bang Dedi gimana Bang? Sepatah dua kata pesan untuk para maba. Aduh, apa ya? Dijawab semua sih sama Kaviani. Paling gue cuma nambahin dikit-dikit aja. Ya, banyak lah manfaat buat masuk himpunan, buat anak-anak B24. Terus juga kayak nggak mungkin kan yang tadi gue bilang kalian ke kampus cuma buat belajar doang. Lebih enaknya lagi kalau misalnya kalian ke kampus terus ngerasain yang namanya organisasi. Karena banyak manfaatnya yang ada di ini. Itu paling. Banget. Jadi dengerin guys. Atau dengerin di ya. Benar Banyak banget. manfaatnya banget. Nah, yang terakhir nih. Rivaldi Alamsyah, boleh kata-kata terakhirnya Rivaldi Alamsyah. Orang bijak nih. Oke. Karena Kaviani sudah menjawab, Bang Dendi sudah menambahkan kata-kata sedikitnya. Saya sisaannya jadi tinggal mengajak aja untuk semua mahasiswa baru, mari join Himtri kita. Kita keluarga di sini akan nyesel kok, nggak usah mikir 2 kali, join aja. Oke, Coba gitu aja. testimoni 19 gimana dong? Join Himtri gimana? Gimana tuh? Gimana itu? Silakan dijawab. Coba gimana, Greg? Coba dong, Greg sama Leo dong ngomong. Nah, gitu dong, MC jawab sekarang. Menurut gua sih masuk Himtri tuh asik banget sih. Kating-katingnya juga baik-baik semua, nggak ada yang
nggak ada senioritas lah di Himtri pokoknya. Dan di Himtri ini gue juga belajar banyak sih, walaupun baru sebulan gabung sama Himtri. Pokoknya senang deh masuk Himtri, nggak nyesel pokoknya. Greg, gimana Greg? Kalau Greg gimana? Kalau gue nih ya, sangat bermanfaat banget. Kalian bisa mengenal cutting-cutting yang di atas. Kalian bisa nanya-nanya nih materi pembelajaran juga ke divisi akademik atau yang lain pun bisa. Kalian tanya kayak soal ini gimana kakak ngerti nggak? Kayak gitu juga bisa. Saya pernah melakukan itu ke kakak tingkat saya seperti itu. Jadi bermanfaat banget masuk Himtri. Sangat seru dan kekeluargaannya. Bisa nyari teman, nyari sahabat. Kalau kata Rival bisa nyari pacar. Ya, seperti itu. Pokoknya nggak nyesel deh join Himtri, karena kalau misalkan kalian pengen pengen tahu ujian apa nih yang ditanyain, itu ada di divisi akademik. Jadi benar banget. Udah ada itu soal-soalnya. Spionase. Nah, oke. Untuk itu, sebelum kita tutup podcast ini, kita ingin berterima kasih nih. Terutama gue sama Grego mau berterima kasih kepada Kak Viani, Bang Dendi, dan Rival yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast ini. thank you juga Greg. Thank you. Sama-sama. Nah, karena manusia tidak luput dari kesalahan, maka kami berdua minta maaf jika ada salah-salah kata dari kami yang tidak berkenan di hati kalian. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab di podcast ini, kalian bisa bertanya di sosial media kami, yaitu di Instagram @himtribinus, dan Twitter kami @himtri_binus, YouTube dan Facebook kami di himtri_binus, dan website kalian bisa akses di Instagram kami. ya di bio-nya ya, jangan lupa. Gua Leo cabut. Saya Grego cabut. Sampai jumpa di podcast Himtri episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Thank you, bye.